Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusnia Halimatus Sa'dia dari Prodi D3 Kebidanan Universitas Muhammadiyah Gresik semester 3 dan dosen mata kuliah promosi kesehatan Ibu Lydia MKM. Baiklah, di sini saya mau menjelaskan materi tentang program keluarga berencana, biasa disebut KB, di Indonesia. Pertama-tama penjelasannya adalah Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk terbanyak di dunia. Ledakan penduduk ini terjadi karena laju pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi. Kondisi ini jelas menimbulkan dua sisi yang berbeda. Di satu sisi, kondisi tersebut bisa menjadi salah satu kekuatan yang besar untuk Indonesia. Tetapi di satu sisi, kondisi tersebut menyebabkan beban negara menjadi semakin besar. Selain menjadi beban negara, juga menimbulkan permasalahan lain. Banyaknya jumlah penduduk yang tidak disertai dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang mampu menampung seluruh angkatan kerja bisa menimbulkan pengangguran, kriminalitas, yang tersinggungan pula dengan rusaknya moralitas masyarakat. Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan menggalakkan program KB atau keluarga berencana. Program KB pertama kali dilaksanakan pada masa pemerintahan Soeharto, yaitu saat Orde Baru. Melalui KB, masyarakat diharuskan untuk membatasi jumlah kelahiran anak, yaitu setiap keluarga memiliki maksimal 2 anak. Tidak tanggung-tanggung, KB diberlakukan kepada seluruh lapisan masyarakat dari lapisan bawah hingga lapisan atas dalam masyarakat. Kemudian dilanjut sejarah dan pengertian KB. Pelopor gerakan keluarga berencana di Indonesia adalah Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia atau PKBI yang didirikan di Jakarta tanggal 23 Desember 1957 dan diikuti sebagai badan hukum oleh Depkes tahun 1967 yang bergerak secara silent operation dalam rangka membantu masyarakat yang memerlukan bantuan secara sukarela. Usaha keluarga berencana terus meningkat terutama setelah pidato pemimpin negara pada tanggal 16 Agustus 1967 di mana gerakan keluarga berencana di Indonesia memasuki era peralihan jika selama Orde Lama program keluarga berencana dilakukan oleh sekelompok tenaga sukarela yang beroperasi secara diam-diam. Karena pemimpin negara pada waktu itu anti kepada keluarga berencana, maka dalam masa Orde Baru, gerakan keluarga berencana diakui dan dimasukkan dalam program pemerintah. Struktur organisasi program gerakan keluarga berencana juga mengalami perubahan tanggal 17 Oktober 1968. Didirikanlah LKBN, yaitu Lembaga Keluarga Berencana Nasional sebagai semi pemerintah. Kemudian pada tahun 1970, lembaga ini diganti menjadi BKKBN atau Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional yang merupakan badan resmi pemerintah dan departemen dan bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan program keluarga berencana di Indonesia. Keluarga berencana adalah suatu usaha untuk menjarangkan atau merencanakan jumlah anak dan jarak kehamilan dengan memakai alat kontrasepsi. Keluarga berencana yaitu membatasi jumlah anak di mana dalam satu keluarga hanya diperbolehkan memiliki 2 atau 3 anak saja. Keluarga berencana yang diperbolehkan adalah suatu usaha pengaturan atau penjarangan kelahiran atau usaha pencegahan kehamilan. Sementara atas kesepakatan suami istri karena situasi dan kondisi tertentu untuk kepentingan keluarga, masyarakat, maupun negara.
Dengan demikian, KB di sini mempunyai arti yang sama dengan pengaturan keturunan. Adapun tujuan KB yaitu menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang perkembangan kependudukan dan pengembangan keluarga berencana dan sistem informasi keluarga. Kebijakan KB bertujuan untuk 1. Mengatur kehamilan yang diinginkan. 2. Menjaga kesehatan dan menurunkan angka kematian ibu, bayi, dan anak. 3. Meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi. Yang keempat, meningkatkan partisipasi dan kesertaan pria dalam praktek keluarga berencana. Dan yang terakhir nomor 5, mempromosikan penyusunan bayi sebagai upaya untuk menjarangkan jarak kehamilan. Dan manfaat KB menurut WHO antara lain adalah sebagai berikut. 1. Mencegah kesehatan terkait kehamilan. 2. Mengurangi AKB. 3. Membantu mencegah HIV atau AIDS. Kemudian yang keempat, memberdayakan masyarakat dan meningkatkan pendidikan. Yang kelima, mengurangi kehamilan remaja. Yang keenam, perlambatan pertumbuhan penduduk. Kemudian adapun jenis-jenis KB sebagai berikut. Perlu diingat ya ibu-ibu, setiap jenis KB memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Apa yang cocok pada seseorang belum tentu berlaku sama pada orang lain. Kemudian secara umum, kontrasepsi dibagi menjadi 2 jenis, yakni kontrasepsi hormonal dan non-hormonal. Kontrasepsi hormonal merupakan kontrasepsi yang melibatkan hormon. Sebaliknya, kontrasepsi non-hormonal berarti tidak menggunakan hormon. Jenis kontrasepsi hormonal 1. Pil KB. Pil KB kombinasi yang memiliki kandungan progestin dan estrogen dapat membantu wanita menahan ovarium agar tidak memproduksi sel telur. Pil KB bahkan akan mengentalkan lendir leher rahim sehingga sperma akan sulit masuk dan mencapai sel telur. Lapisan dinding rahim juga akan diubah sehingga tidak siap menerima dan menghidupi sel telur yang telah dibuahi. Mengkonsumsi pil KB kombinasi adalah salah satu jenis kontrasepsi yang mudah dilakukan. Pemakaian pil sebagai alat kontrasepsi akan sangat efektif apabila diminum setiap hari. Adapun kelebihan menggunakan pil KB adalah pil KB tidak memengaruhi kesuburan. Jadi, meskipun ibu meminumnya dalam jangka waktu yang lama, masih bisa hamil setelah berhenti mengkonsumsi pil kontrasepsi tersebut. Pil KB juga dapat mengatasi berbagai gangguan kesehatan seperti mengatasi nyeri head, mencegah kurang darah, dan mencegah penyakit kanker. Kemudian kekurangan atau efek sampingnya adalah penggunaan pil KB pada bulan pertama mungkin akan menimbulkan efek samping, misalnya mual, pendarahan atau flek di masa haid, kenaikan berat badan, hingga sakit kepala. Namun, efek ini tidaklah berbahaya. Jika ibu menyusui, sebaiknya konsultasi dulu dengan dokter sebelum memakai pil KB. Pasalnya, tidak semua pil KB bisa digunakan oleh ibu menyusui. Sebagian pil KB, terutama pil KB dengan hormon kombinasi progesteron dan estrogen dapat menghentikan produksi air susu ibu. Yang kedua, suntik KB. Suntik KB termasuk kontrasepsi yang cukup diminati banyak wanita. Alat kontrasepsi ini bisa digunakan setiap 1-3 bulan sekali. Kelebihannya adalah suntik KB aman digunakan bagi wanita menyusui setelah 6 minggu pasca persalinan. Kemudian kekurangan atau efek sampingnya adalah
keluar flek-flek pendarahan ringan di antara dua masa haid, sakit kepala, kenaikan berat badan. Kemudian jika ibu menghentikan penggunaannya, ibu bisa hamil lagi dengan segera. Yang ketiga, susu KB atau implan. Implan digunakan dengan cara memasukkan susuk pada lengan bagian atas. Ada beberapa jenis susuk yang memiliki masa penggunaan berbeda. Susuk 1 dan 2 batang bisa digunakan selama 3 tahun. Sedangkan susuk 6 batang digunakan 5 tahun. Kelebihannya adalah susuk KB aman digunakan bagi wanita menyusui dan dapat dipasang setelah 6 minggu pasca persalinan. Dan adapun kekurangan atau efek sampingnya adalah perubahan pola haid dalam batas normal adalah efek samping yang biasanya terjadi dari penggunaan implan. Pendarahan ringan di antara masa haid, kemudian keluar flek-flek, tidak haid, sakit kepala. Kemudian jenis kontrasepsi non-hormonal. Yang pertama, kondom. Kondom adalah alat kontrasepsi yang mudah dan praktis digunakan. Efektivitas kondom dalam mencegah kehamilan meningkat, terutama setelah ditambahkan lubrikan spermisida di alat ini. Kelebihannya, selain kehamilan, kondom juga bisa mencegah penularan penyakit kelamin, termasuk infeksi HIV, AIDS. Kemudian adapun kekurangan atau efek samping. Penggunaan kondom bagi sebagian orang dapat menimbulkan alergi dari bahan yang digunakan untuk membuat alat kontrasepsi ini. Pada pemakaian yang tidak tepat, kondom bisa terlepas. Jika terjadi hal tersebut, kehamilan pun bisa terjadi. Kemudian yang kedua, intrauterine device atau disebut IUD. IUD merupakan alat kontrasepsi yang memiliki bentuk seperti huruf T. IUD dapat digunakan dengan cara dimasukkan ke dalam rongga rahim oleh bidan atau dokter yang terlatih. Dalam pemasangan IUD, biasanya menyisakan sedikit benang di vagina untuk menandakan posisi alat ini. Kelebihannya adalah IUD tembaga bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama, yakni sekitar 8-10 tahun. Meski demikian, pemeriksaan rutin tetap perlu dilakukan karena jika pemasangan IUD tidak tepat atau posisinya berubah, bisa memungkinkan terjadinya kehamilan. IUD sangat efektif mencegah kehamilan. Kemudian adapun kekurangan atau efek sampingnya adalah masa haid berubah lama dan banyak. Ada kemungkinan terjadi infeksi panggul. Selanjutnya nomor 3, metode sederhana atau vaginal bagi wanita. Ibu juga dapat melakukan kontrasepsi dengan menggunakan spermisid atau tisu KB, difragma, dan cup. Alat kontrasepsi ini dapat dipakai sendiri oleh para wanita. Caranya yakni dengan memasukkannya ke dalam vagina sebelum hubungan seks. Adapun kelebihannya adalah alat kontrasepsi ini efektif mencegah kehamilan jika digunakan dengan benar. Kemudian ada kekurangan atau efek sampingnya adalah kemungkinan terjadi infeksi saluran kencing. Kemudian yang keempat, tubektomi. Tubektomi adalah prosedur bedah sukarela untuk menghentikan fertilitas atau kesuburan seorang wanita dengan cara mengikat dan memotong atau memasang cincin pada saluran tuba sehingga ovum tidak dapat bertemu dengan sel sperma tubektomi. Sel sperma. Tubektomi menjadi cara KB permanen bagi wanita yang yakin tak ingin memiliki anak.
Tubektomi dilakukan dengan cara operasi sederhana, yakni hanya membutuhkan bius lokal. Kemudian kelebihannya adalah cara ini sangat efektif mencegah kehamilan. Kemudian kekurangan atau efek sampingnya adalah kemungkinan tidak ditemukan adanya efek samping jangka panjang, hanya rasa tidak nyaman setelah melakukan operasi. Kemudian lanjut nomor 5, vasektomi. Vasektomi adalah kontrasepsi yang dilakukan oleh laki-laki dengan cara sterilisasi, sama seperti tubektomi pada wanita. Vasektomi merupakan kontrasepsi permanen pada pria. Vasektomi dilakukan dengan cara memblokir atau memotong vas deferens tabung yang membawa sperma dari testis. Vasektomi menjaga sperma keluar bersama cairan semen saat terjadi ejakulasi. Kelebihannya adalah vasektomi bisa dikatakan 99% efektif mencegah kehamilan. Namun, evaluasi cairan semen perlu dilakukan paling tidak 3 bulan setelah pelaksanaan vasektomi untuk mengetahui apakah masih ada sperma yang disimpan dan ikut keluar bersama cairan semen atau tidak. Vasektomi tidak mempengaruhi kinerja seksual pria. Kemudian ada kekurangan atau efek sampingnya adalah kemungkinan tidak ditemukan adanya efek samping jangka panjang, hanya rasa tidak nyaman setelah melakukan operasi. Meski sudah bersifat permanen, metode ini tidak dapat mencegah penularan penyakit kelamin. Jenis kontrasepsi alami. 1. Sistem KB kalender. Kontrasepsi dengan sistem KB kalender tidak perlu menggunakan alat atau tindakan operasi. Kontrasepsi dilakukan dengan menggunakan perhitungan masa subur wanita dan menghindari berhubungan seks pada masa subur. Kelebihannya adalah metode sistem KB kalender yang sangat murah karena tidak perlu mengeluarkan uang. Kemudian tidak perlu menggunakan bantuan alat apapun. Adapun kekurangan atau efek sampingnya adalah sistem KB kalender ini termasuk kontrasepsi yang kurang efektif. Cara ini memiliki kemungkinan gagal hingga mencapai 20%. Yang kedua, menyusui. Pada ibu yang menyusui secara eksklusif atau memberikan ASI eksklusif kepada anaknya, pembuahan tidak dapat terjadi selama 10 minggu pertama, sehingga kehamilan dapat dicegah. Kelebihannya adalah jika ingin menggunakan cara ini, ibu tentu tidak perlu mengeluarkan uang. Kemudian ibu tidak perlu menggunakan alat apapun atau mengkonsumsi apapun. Kekurangan atau efek sampingnya adalah metode ini memang kurang efektif untuk mencegah kehamilan. Biasanya, pasangan yang menggunakan metode ini menunggu haid pertama setelah melahirkan sebagai acuan untuk berhenti berhubungan seks. Padahal masa pembuahan terjadi sebelum adanya menstruasi. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya kalau ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.